Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ila akhir ayah. Wa qala ta'ala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafaati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah SAW. Allahumma rabbi yassir lana ziyarata ilal haramain. Ketua DKM beserta pengurus masjid, Jami' Khairul Ummah rahimakumullah, para satidz, para hujjaj, juga para orang tua yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Selalu kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan kita bisa beribadah salat subuh berjamaah. Setelah kita istirahat di malam hari untuk reha, untuk menikmati bagian daripada kehidupan dunia. Karena nikmat tidur itu adalah nikmatud dunia. An-naum nikmatud dunia. Orang banyak nggak bisa tidur karena memang satu hal. Tapi alhamdulillah malam hari kita bisa istirahat dengan niat nanti di saat malam hari bangun untuk qiyamul lail. Jadi di saat kita bangun di malam hari itu sungguhnya caranya Allah untuk bagaimana kita terus butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu riwayat, ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada salat yang afdol, yang lebih baik daripada salat fardu? Kata Nabi, ada salat yang lebih baik daripada salat fardu, yaitu qiyamul lail, salat tahajud. Karena memang salat tahajud itu sebelum diperintahkannya salat 5 waktu, Nabi sudah diperintahkan lebih awal salat tahajud. Jadi beliau jamu rahimakumullah, kata Nabi, cara aku untuk menjadikan diriku nikmat dalam hidup, menggapai ketenangan, kebahagiaan, bahkan menjadi penyejuk bagi diri Nabi apa? Beliau selalu memperbanyak sholat. Jadi istirahatnya Nabi, kesenangan Nabi itu adalah selalu memperbanyak sholat. Dan memperpanjang juga dalam sholatnya. Rukuknya sama dengan berdirinya. Berdirinya sama dengan rukunya sama dengan sujudnya. Lama beliau sholat. Karena memang sholat itu sendiri maknanya adalah hubungan. Sholat itu maknanya hubungan. Lidzikri, untuk mengingat aku, kata Allah. Tidak ada cara untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, ketenangan jiwa kita adalah melalui ingat kepada Allah. Maka media sholat itulah cara bagaimana taqarrub ilallah. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita niatkan di saat kita menjelang tidur, niatkan, ya Allah, ketika aku bangun malam hari, aku akan melakukan qiyamul lail sebagai bentuk rasa syukur kepadamu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita mengucapkan alhamdulillah bisa jamaah melanjutkan ta'lim, sehingga mudah-mudahan rangkaian ibadah ini menjadikan wasilah, asbab kita dijaga imannya oleh Allah, dijaga Islamnya oleh Allah, dijaga ihsannya oleh Allah, dijaga keistiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebab kata Nabi, seseorang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Kalau biasanya orang tadi selalu menjaga yang namanya wudu, maka Allah wafatkan dalam keadaan berwudu. Orang yang senantiasa mendawamkan tilawah Quran, tidak menutup kemungkinan di akhir hayatnya sedang tilawah Quran atau ba'da tilawah Quran.
Orang yang biasa dia hadir di majelis ilmu, halaqah dzikir, mengunjungi para alim ulama, begitupun selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan seperti itu. Karena memang kebiasaan itu akan menyertainya, kata Nabi. Bahkan bisa jadi sebelum melakukan pekerjaan, perbuatan yang baik itu kan sudah ada niat. Itulah yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dan kematian itu bisa jadi dengan 3 cara. Dalam kondisi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu pasti sunatullahnya dalam kondisi 3 hal itu. Bahkan ada yang qabla salat, inda salat, ba'da salat. Ada orang sebelum meninggal, meninggalnya sebelum salat. Qabla salat. Ada yang inda salat, di saat salat, luar biasa, dia meninggal. Ada ba'da salat, setelah salat meninggal. Jadi 3 waktu itu yang kita minta kepada Allah dalam keadaan istiqomah, terus istiqomah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kata Nabi, jangan pernah kita selalu disibukkan dengan dunia, lupa akan tujuan kita. Karena kalau kita disibukkan dengan dunia, 4 hal akan dia dapat kerugian di dunia dan di akhirat. Yang pertama, hidupnya selalu kacau. Jadi orang kalau urusannya dunia dulu dibikin kacau sama Allah. Kacau terus hidupnya, nggak ada ketenangan. Yang kedua, dia tidak pernah merasa cukup. Terus saja pengen lagi. Syahwat begitu, nafsu itu begitu, Pak. Nafsu itu begitu. Makanya perlu diimbangi jamaah rahimakumullah, nafsu dengan apa? Dengan keimanan, lalu juga dilihat dari segi manfaat, maslahat, kan nafsu begitu. Dari 1 pengen 2, 2 pengen 3. Nabi sampaikan kalau seandainya ada 2 peti yang berisi emas, kalau seandainya ada peti yang ketiga, dia cari tuh biar dapat lagi peti yang ketiga yang berisi emas. Kapan puasnya? Ketika dia sudah menghadap Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mulutnya sudah tertutup rapat, sudah terbungkus kain kafan, sudah masuk ke liang lahat, sudah tidak ada lagi keinginan itu. Maka imbangi di saat kita punya keinginan, kita senantiasa renungkan, pertimbangkan matang-matang dari segi manfaat dan maslahat dari apa yang kita inginkan itu. Pengen punya rumah gitu kan, tingkat 3, bahkan kalau bisa tingkat 4. Tapi kita lihat ada maslahatnya enggak tuh? Ke-4 tingkat tadi. Wong 1 aja kita Masya Allah mohon maaf gitu kan. Yang ngerawatnya juga berat. Susah gitu kan, butuh waktu lama. Apalagi 4. Kita butuh perawatan yang luar biasa. Akhirnya apa? Dari kebutuhan itu kita harus mengimbangi. Tingkat kedua kudu ada yang rawat. Tingkat yang ketiga kudu ada yang rawat. Yang keempat, semakin banyak pengeluaran. Iya kan? Semakin banyak pengeluaran. Dan ingat, summa latus'aluna yaumaidin anin naim, nikmat yang kita peroleh, yang kita dapat, yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya biarin kita rumahnya hanya 1, ya kan? Lantai, yang penting kita terawat. Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Tapi kalau kita memang mampu, kebetulan kebutuhan, anak-anak kita sudah dewasa, Nabi sampaikan kalau kita punya anak jejaka, punya anak perawan, pisahkan itu tempat tidurnya. Pisahkan tempat tidurnya biar nyaman. Dan itu kewajiban orang tua, memberikan fasilitas kamar buat anak-anak kita, yang remaja, yang gadis, biar pisah. Difasilitasi sama kita. Itu memang kebutuhan harus. Nambah lagi keluarga besar, mungkin kita ada baby sister gitu kan, harus disiapkan itu tempatnya, fasilitasnya. Dan jangan dibedain, mereka juga bagian daripada keluarga kita. Mohon maaf, jangan pernah zalim kepada orang yang ada di rumah kita. Sampai kapasitasnya jemaah rahimakumullah,
Khodim atau khodimah, pelayan itu ketika dia di bulan Ramadan, dia bayar zakat fitrah, tanggungan majikannya. Tanggungan majikannya. Karena memang bagian daripada keluarga kita. Dan jangan kita beda-bedain. Kalau kita makan, mohon maaf, pakai daging rendang, ya khodim kita, pelayan kita harus sama. Jangan dibedain, orek. Dia mau orek aja orek dah. Ya, sama mie gitu. Jangan, harus kita sama ratakan. Biar kita ini adil. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan merasa cukup. Lalu berikutnya, kesibukan tiada berhenti. Sibuk terus, repot mulu. Sampai di zaman dahulu itu, jamaah rahimakumullah, ada orang yang selalu banyak alasan. Orang kaya alasan dulu, gimana saya mau sempat ibadah ke masjid, ya kan, ke majelis taklim, kumpul sama orang-orang baik. Saya repot, yang ngurusin bisnis di sana belum selesai, belum memantau karyawan saya, ya belum ngecek uang saya, investasi saya, terus banyak banget kesibukan orang kaya tadi. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang kaya, kekayaanmu seberapa? Ada nabiku yang kaya raya, nggak pernah alasan dari kekayaannya lupa kepadaku. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja di raja, kaya luar biasa, tapi nggak pernah tuh jadi alasan kekayaannya. Kamu sebelum seberapa? Lalu ada lagi orang yang miskin, jamaah rahimakumullah, gimana saya mau ibadah? Mau datang ke masjid, saya kudu dituntut, pagi ini kudu beli beras buat masak, kudu megang duit buat anak-anak. Makanya saya sebelum subuh udah berangkat. Alasan lulu. Berapa lama sih kita salat subuh? 5 menit, 10 menit. Kita kerja berapa jam? Lalu kita nggak mau nyempetin waktu 5 menit, 10 menit untuk Allah. Alangkah sombongnya di hadapan Allah. Alangkah nggak mau terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah saya ya Allah, gimana mau bisa ibadah? Dijawab sama Allah, fakir memiskinmu seberapa? Kamu masih ketemu dengan beras, ya kan, masih bisa masak, masih bisa beli lauk, masih bisa bawa uang buat jajan. Kamu bilang susah. Lihat, ada seorang nabiku yang dia susah luar biasa. Ketemu makanan nggak ketemu, bahkan makannya pun juga mohon maaf, saking nggak ada makanannya, makan rumput. Nabi Isa alaihissalam sama Siti Maryam. Suatu ketika uzlah Siti Maryam dengan Nabi Isa di suatu pegunungan, di tempat yang tinggi, jauh daripada keramaian, supaya apa? Supaya berkhalwat, ya, memperbaiki dirinya di hadapan Allah, tadzakur, tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Isa disuruh sama Siti Maryam, nak, cari makanan. Cari makanan ke bawah, nggak ketemu, hadirin. Apa kata Siti Maryam? Ya udah, kita makan yang ada aja di depan. Ada rumput, hadirin. Dimakan oleh Siti Maryam. Dimakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kamu belum pernah ketemu seperti itu, kata Allah. Masih juga ngeluh. Nabi Isa nggak ngeluh. Maryam nggak ngeluh. Selalu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi orang yang memang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakit. Bagaimana saya bisa ibadah? Allahu Akbar. Padahal sakit kita belum seberapa kalau dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub 13 tahun, hadirin. Masya Allah, nggak bisa aktivitas, dijauhin orang, sampai mencari tempat yang nyaman karena memang satu kampung tidak menerima Nabi Ayub alaihissalam karena baunya begitu menyengat dari penyakitnya. Bahkan dalam suatu hikayat itu Nabi Ayub alaihissalam habis tubuhnya, habis dagingnya, kulitnya, tinggal tulangnya, jamaah rahimakumullah. Bahkan ada sebagian hikayat itu sampai pada bolong, ya, tubuhnya pada bolong. Sampai terlihat, jamaah rahimakumullah, itu yang namanya hati, yang namanya hati. Karena saking dimakanin ulat. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam, wahai Allah, aku ridho apa yang kau berikan sebagai ujian, ya, dariku.
Aku ikhlas, aku ridho semua anggota tubuhku dimakan ulat. Tapi jangan engkau izinkan ulat-ulat itu memakan dua ya organ tubuhku yang menjadikan fungsi aku ingat kepadamu ya Allah. Jangan sampai ulat itu memakan lidahku, memakan hatiku. Karena itu adalah cara untuk menyebut namamu ya Allah. Aku bisa mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah karena lidahku masih berfungsi. Hatiku masih senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Biarin semua anggota tubuhku habis dimakan ulat. Tapi qalbu dan lisanku kau jaga ya Allah. Jangan sampai dimakan ulat ya Allah. Dengan kesabaran Nabi Ayub jamaah rahimakumullah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran hikayat ini bahwa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Maka jangan pernah kita mengeluh di saat kita diuji dalam kondisi susah. Tetap kemudahannya sudah menunggu kita di depan. Yang penting terus deketin Allah yang mengatur segalanya, yang menyelesaikan permasalahan dalam hidup ini. Tidak akan berlama-lama lagi, pasti akan ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang dia mengutamakan duniawi, dia akan diberikan bala di dunia, musibah yang berat di dunia. Di antaranya adalah kesibukan tiada hentinya. Dan yang keempat adalah keinginan yang tidak pernah tercapai. Padahal jelas hadirin, dunia ini sebenarnya kembali lagi kepada kita. Kalau kita punya keimanan yang kuat, ya punya amal soleh yang banyak, menjadi wasilah supaya Allah ridho kepada kita, supaya Allah cinta kepada kita. Lalu ada husnudzon, ada baik sangka kepada Allah. Bahwa doaku pasti akan diperkenankan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan. Jamaah rahimakumullah, maka tentunya kita senantiasa terus menerus menjadi hamba Allah yang selalu sibuk dengan urusan ukhrawi sehingga dunia tidak akan dilupakan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, tentunya iringan doa juga untuk saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Yang mereka berjuang, Pak. Ibadah haji itu berjuang. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa dan raga, Pak. Karena ibadah haji itu menyangkut tiga poin. Ada urusan ruhiyah, jasadiyah, maliyah. Jasadiyah, fisik itu butuh orang melakukan ibadah haji dan umroh. Maka bagusnya kalau kita mau haji, mau umroh, ya di saat masih fisik kita masih mendukung, masih muda. Ya, karena di sana banyak ibadah fisik. Bagaimana di sana ya ada dari maktab, dari hotel itu ada 1 kilo, ada 2 kilo, bahkan ada yang sampai 5 kilo. Itu berjalan kaki, Pak. Ya. Ada yang memang difasilitasi kendaraan bis di sana, cuman harus ya datang dulu ke tempat terminal itu, agak jauh juga. Jadi mungkin pertimbangannya daripada ke sana nyari jauh gitu kan, maka lebih baik jalan dengan perhitungan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa itu langkah yang dituju untuk ke Masjidil Haram? Kita aja di sini satu langkahnya penggugur dosa. Ya kan? Ditambahnya satu kebaikan, diangkatnya 1 derajat. Bagaimana di sana yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih istimewanya lagi jamaah rahimakumullah, ketika melakukan ibadah haji dan umrah itu Masya Allah tidak ada merasakan lelah gitu. Yang ada adalah selalu fit terus badan, sehat terus. Ya, banyak orang-orang tua di sana jamaah rahimakumullah yang udah sepuh. Ya, waktu itu saya ketemu sama orang yang udah usia 75, hampir 80. Ya udah ya lemah fisiknya, tapi luar biasa semangatnya. Perjalanan dari maktab ke ya Masjidil Haram 1 kilo. Ya, dengan semangatnya ya dengan istrinya berangkat ke Masjidil Haram dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah fisik yang rahimakumullah. Juga kaitannya dimensi ya ruhiyahnya. Ya ruhiyah memang harus siap ketika mau melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Sebelumnya itu sudah mulai riyadhah, melalui training tarbiyah dulu. Makanya ada manasikul haji ya di KBIH ataupun ada yang ya reguler gitu kan. Ya tentu ada
pembimbing haji di sana. Bagaimana itu cara-cara tawaf, bagaimana cara-cara sa'i. Ya, begitupun di saat bagaimana ketika ada wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, mengambil batu lalu melempar jumroh, ya 3 hari. Itu semua ada bimbingan-bimbingan seperti itu, dan itu melalui ya fisik yang diprioritaskan. Lalu ada ya kaitannya dengan maliyah, dengan harta benda, Pak. Memang orang melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya memang ke luar negeri, ya harus biaya, butuh biaya untuk pesawatnya. Kalau zaman dulu, jamaah rahimakumullah, orang ibadah haji 6 bulan, 7 bulan. Ya, naik kapal. Masya Allah, itu benar-benar mujahadanya sungguh-sungguh, hadirin. Jadi jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iringan doa buat saudara-saudara kita yang sedang berjuang, yang menyempurnakan ya rukun Islam yang kelima, semoga memperoleh haji yang mabrur, amin, dan mabruroh. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan diizinkan nama Allah bisa melakukan ibadah haji dan umroh, amin ya rabbal. Nah, ya, yang sudah gimana? Ya terus aja minta lagi sama Allah, bisa haji lagi nggak apa-apa. Cuman haji yang kedua itu sunnah. Ya haji yang pertama seumur hidup itu 1 kali. Kalau pengen jamaah rahimakumullah nunggu juga lama, ya kan? 10 tahun, 15 tahun. Bahkan kemarin saya ketemu sama wali murid itu, anak ya masih SD kelas 5 udah didaftarin haji. Jadi 20 tahun ya ke depan kan berarti udah dewasa. Jadi enak. Jadi itu cara bagaimana ya untuk bisa ke sana. Sekarang emang kita orang tua harus sudah berpikir ya tadi prihatin. Kita daftarkan anak kita. Karena udah mau apa lagi, Pak? Kita ngumpulin duit gitu kan, tetap aja ujung-ujungnya ditinggal duit. Ya kan, ngumpulin harta benda ditinggal. Makanya mumpung masih ada kesempatan, ada rezeki, yuk kita pikirkan keluarga kita. Ya sekarang yang lebih cepat umroh, ya udah bismillah umroh, jangan ditunda-tunda hadirin. Jangan ditunda. Kalau punya duit jangan ditunda. Segera umroh. Mumpung masih ada waktu. Begitu. Jangan ngikutin sayang. Ya, sebab orang mau haji mau umroh, setannya gede, Pak. Karena puncak ibadah, ya kan, dari rangkaian ibadah yang 5 waktu ada di sana. Syahadat, sholat, zakat, ya kan, saum. Artinya di sana nggak boleh orang haji itu fala rafatha wala fusuq wala jidal. Itu sama dengan larangan orang saum kan nggak boleh berkata kotor, itu kan bagian daripada penyempurna. Ya haji itu jangan melakukan itu. Jadi juga di sana sempurna betul melakukan ibadah haji, dan haji itu harus di Mekah. Ya, wajib di Mekah karena adanya di wukuf di sana. Orang ibadah haji. Begitupun umroh harus di Mekah karena mengambil mikotnya di sana. Jadi jamaah rahimakumullah, penyempurna Islam itu ada di Mekah. Ya, kalau yang mampu. Kalau yang tidak mampu tidak ada kewajiban. Dan banyak caranya Allah memberikan pahala ibadah haji yang mabrur bagi orang yang belum mampu atau tidak mampu. Ada satu riwayat seperti itu. Kalau ada orang yang tidak mampu, ya banyak pahala yang didapat bagi umat Nabi Muhammad, di antaranya melihat wajah orang tua dengan penuh kasih sayang, itu sama dengan memperoleh pahala haji yang mabrur. Melihat wajahnya orang tua dengan penuh kasih sayang. Ya, coba gampang banget kan? Iya, yang masih ada orang tuanya. Gimana Ustaz yang udah nggak ada fotonya? Ya, doanya aja. Doanya buat orang tua. Ya, yang penting ada niat yang kuat. Mudah-mudahan aja gitu kan. Kalau misalnya kita belum diizinkan nama Allah semasa hidup kita, kalau udah ada niat yang kuat, nanti dibadali nama anak kita yang sudah haji nanti di sana. Yang penting niat yang kuat. Ya. Jamaah rahimakumullah. Maka orang yang melakukan ibadah haji dan umrah itu Masya Allah, keutamaannya diampuni dosanya sama Allah. Jadi orang ibadah haji itu diampuni, orang umrah diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak butuh ampunan dengan umrah? Itu diampuni dosanya. Lalu dengan haji dan umrah, dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan niat haji dan umrohnya karena Allah, walillahi ala nas, karena Allah yang melakukan ibadah haji, bukan karena siapapun,
maka insya Allah nanti pulang ibadah haji dia akan jadi mabrur dan makbul. Mabrur itu artinya memperoleh kebaikan dan diterima amal ibadahnya sama Allah. Nah sekarang jamaah rahimakumullah, kata ulama, seseorang yang sudah ibadah haji dan umroh, lalu ada tanda-tanda seorang itu mabrur dan makbul, insya Allah ya, di antaranya dia senantiasa lebih baik amal ibadahnya sebelum haji ataupun umroh. Nah itu yang kita minta seperti itu. Jangan sampai jamaah rahimakumullah umroh berulang-ulang gitu kan, saking banyaknya duit. Ya wallahu alam bisawab gitu kan niatnya, karena memang dia karena banyak duitnya gitu. Ya atau lain sebagainya. Ternyata pulang ya umroh ya biasa-biasa saja. Nggak ada perubahan. Nah, ini perlu juga jemaah rahimakumullah niat yang kuat bagaimana setelah pulang haji, pulang umroh kita lebih baik lagi amal ibadahnya. Itu tanda mabrur dan makbul kata ulama. Lalu berikutnya tanda mabrur dan makbul adalah ya semakin baik akhlaknya. Masya Allah. Yang tadinya kita mohon maaf jemaah rahimakumullah ya egois, angkuh, tidak mau ya bergaul dengan orang lain. Setelah pasca umroh atau haji dia senantiasa menebarkan hal yang manfaat buat orang banyak. Akhlaknya semakin baik, bahkan menjadi uswah di keluarganya, di tetangganya, bahkan menjadikan bagaimana orang lain tertarik setelah melihat orang tadi Masya Allah pulang dari haji, pulang dari umroh, ya menjadikan penyemangat bagi sahabat-sahabatnya untuk melakukan kebaikan. Ini adalah tanda haji ya dan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga diketahui bahwa ketika seseorang melakukan ibadah haji, di antaranya ya ada 3 ya bagian seorang itu haji. Ada haji yang disebut haji tamatu. Haji tamatu itu dia ya melakukan ibadah umroh dulu baru haji. Jadi biasanya jamaah rahimakumullah dia datang lebih awal atau pertengahan mepet beberapa hari sebelum Arafah. Ada yang ke Mekah dulu, ada yang ke Madinah dulu. Tapi intinya jamaah rahimakumullah, orang yang melakukan ibadah umroh dulu sebelum haji itu namanya haji tamatu. Jadi niatkan dulu, kalau memang datangnya dari Madinah berarti di Bir Ali yang ambil miqatnya. Kalau dari kita biasanya di Indonesia ini dia niat miqatnya di Yalamlam. Ya. Jadi sebelum naik sebelum turun di Jeddah itu di atas sudah diberitahu oleh ya mutawifnya. Ayo kita niat untuk umroh. Maka jemaah rahimakumullah ketika sudah niat umroh wajib maka turunlah ya pesawat, lalu kita cari maktab hotel, kitanya ya naro koper, langsung berangkat kita melakukan ya tawaf wajib umrohnya. Jadi nggak ada istirahat Pak, itu full itu aktivitas untuk menyempurnakan umroh wajibnya. Dari tawaf jamaah rahimakumullah baru sa'i ya 7 kali balik dari Sofa ke Marwa. Ya, Sofa itu ke Marwa 500 meter. Bayangin Pak. 500 meter berarti balik lagi Marwa 503,5 kilo. Orang sa'i itu. Butuh fisik yang kuat. Kalau tawaf jamaah rahimakumullah di dalam ya di area masjid itu bisa jadi 1 jam 7 kali putaran. Kalau di atas itu lebih karena semakin jauh. Semakin jauh. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai itu ya tawaf sa'i baru tahallul. Maka selesailah itu ibadah umrah wajibnya. Tinggal menunggu yaitu ibadah inti haji. Berangkat di tanggal 8, bermalam itu di tanggal 9, di tanggal 9-nya itulah kita menunggu khutbah ya Arafah. Sampai waktu asar jamaah rahimakumullah ya ba'da zuhur dengerin khutbah, kita sampai menjelang asar itu banyak zikir.
Banyak tilawah Al-Quran, banyak muhasabah. Dengan kondisi yang luar biasa panasnya. Ya, matahari yang tidak ada penghalang yang berarti. Karena memang itu kan tenda doang, Pak. Tenda. Kalau berdiri mentok itu tenda. Ya, itu puluhan orang jamaah rahimakumullah. Dan di depan hanya ada pohon yang memang kecil, tidak banyak. Dan memang afdolnya jangan berteduh. Ya ada di situ aja. Kita udah niat di dalam tenda itu. Jamaah rahimakumullah. Baru selesai itu, ba'da asar berangkatlah itu. Bermalam di Muzdalifah. Jadi bermalam di Muzdalifah, Pak. Mengambil batu. Mengambil batu. Di situ jutaan manusia jamaah rahimakumullah berwarna putih semuanya. Tidak kenal itu orang kaya ataupun orang punya jabatan atau mungkin dari keturunan orang yang luar biasa. Semua sama. Di bawah, di atas putih semuanya. Sampai jam 12 lewat 5 di malam. Ya, pukul 24 lewat 5 baru kita berangkat itu ke Mina. Di situ langsung jamaah rahimakumullah enggak istirahat, langsung berangkat menuju lempar jumroh. 3 kilo perjalanan, bolak-balik 6 kilo. Bayangin kalau enggak kita siap fisiknya hadirin, luar biasa saat itu lelah. Tapi Allah berikan kekuatan. Sesampainya lempar jumroh jamaah rahimakumullah, ya itu baru pulang ke maktab, ya ke tenda kurang lebih antara jam 3 ya menjelang subuh lah. Baru selesai itu salat subuh. Habis salat subuh baru istirahat. Dan itu 3 hari jamaah rahimakumullah dalam kondisi memakai ya baju ihram. Karena kita harus lempar jumratul ula, wusqa dan aqobah. Itulah perjalanan ibadah haji. Selesai itu jamaah rahimakumullah langsung dari 3 hari lempar jumrah berangkatlah lagi kita ke Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah. Tawaf yang wajibnya haji tadi. Selesai itu baru sa'i, baru tahalul, selesai ibadah haji. Jadi kalau ibadah haji intinya itu 7 hari udah cukup. Tapi kita pengen gitu kan supaya sempurna. Nah, makanya ya kita ambil ada yang memang 30 hari. Ya, dan lain sebagainya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka haji tamatu itu karena dia umroh dulu maka wajib bayar dam, memotong kambing. Biasanya itu dibawa tuh jamaah haji ke tempat pemotongan hewan. Ditawarin tuh mau motong sendiri atau dipotongin tukang jaganya. Karena memang sunnahnya yang bayar dam itu yang motong sendiri sunnahnya. Begitu, akan tetapi karena memang ada petugasnya, kita tinggal nyaksiin, lalu disebutin, gitu kan? Nah, haji siapa, bin siapa, Bismillahirrahmanirrahim, Akbar, itu disebutin satu persatu. Karena memang dam itu ya disebutkan namanya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya ada haji yang namanya haji ifrad. Ini haji dulu baru umroh, haji ifrad ini. Nah kalau haji ifrad jamaah rahimakumullah tidak dapat kena denda, tidak dapat dam. Nah yang terakhir adalah haji kiron, haji yang dipadukan haji dan umroh, maka itu bayar dam. Ya, itu rangkaian-rangkaian ibadah haji. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah suatu kerinduan buat kita bersama. Bahkan kita berdoa buat anak cucu kita juga. Ada suatu pandangan ulama ya. Kata ulama, kalau kita orang tuanya sungguh-sungguh ya berziarah ke Mekah ke Madinah, lalu berdoa di tempat-tempat mustajab di sana. Di Mekah itu jamaah rahimakumullah, kata ulama semuanya mustajab. Termasuk hotel. Tempat penginapan kita itu juga termasuk tempat yang mustajab. Jadi pokoknya orang ibadah haji, baik itu di Mekah, di Madinah, tempat tidurnya itu area mustajabnya doa. Tapi jangan kita malas di sana. Karena ada orang umroh, ada orang ibadah haji, mohon maaf, habis waktunya cuma hanya tidur-tidur Pak di sana. Ya gimana nggak enak orang ibadah haji, makan tinggal makan Pak. Waktunya makan udah diantarin cateringnya. Ya kan makanannya satu itu tuh.
Udah siapin makanannya enak Pak, nggak ada yang nggak enak. Di sana itu dagingnya daging ayamnya super, gede-gede. Ya, terus lagi dagingnya gede-gede. Saya pernah ketemu makan daging onta Pak. Wah nikmat banget daging onta Pak. Luar biasa. Karena saya berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ya ketika di Mekah paling tidak ya, sekali aja gitu makan daging onta kayak apa. Ketemu Pak, alhamdulillah. Nikmatnya luar biasa. Makanya mahal. Ya, makanya mahal. Seratnya luar biasa, nikmat. Ya mau rahimakumullah, ya jadi begitulah ya indahnya orang ibadah haji itu nggak ada puasnya. Makanya kenapa orang ya ada keterangan itu orang kalau sudah berangkat ke Mekah Madinah pasti akan ada rindu di sana. Ada rindu. Karena memang ada magnet yang luar biasa di Mekah di Madinah itu jamaah rahimakumullah. Apalagi ngelihat Ka'bah itu sehebat apapun orang, sekeras apapun hati orang, preman sekalipun kalau udah ngelihat Ka'bah mesti nangis. Jadi kalau ada orang lihat Ka'bah nggak nangis, perlu dipertanyakan ini kalbunya, gitu kan? Pasti nangis Pak. Karena gimana nggak ngebayangin ya Allah, dulu kita waktu di tanah air mustaqbilal kiblati kan jauh, kiblatnya jauh. Sekarang langsung mustaqbilal kiblatinya di depan mata kita Pak. Gimana nggak nangis kita? Masya Allah, apalagi merapat ke Ka'bah, mencium Ka'bah, udah nggak ketahan Pak. Pasti nangis ya. Ama ngebayangin orang-orang yang kita cintai gitu kan, bagaimana bersama dengan kita juga di situ. Allahu Akbar. Saya ngebayangin ayah, ngebayangin bunda, ngebayangin waktu itu ayah bunda saya masih hidup, saya bayangin semuanya. Masya Allah, ngebayangin mertua, semua saudara anak-anak. Maka berdoalah di sana ya Allah, mudah-mudahan sampaikan anak keturunanku ya Allah, sebagaimana engkau sampaikan ke sini ya Allah. Maka kata ulama, kalau orang tuanya sungguh-sungguh mujahadah ke Mekah Madinah, nanti anak keturunannya insya Allah bakal nular sampai ke sana. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, kalau ada orang mau ibadah umroh, ibadah haji, nitip doa Pak, bisikin, panggil saya ya, biar saya ke sana. Jangan bisikin yang lain Pak. Pesan sejadah ya, yang bagusan. Sejadah, sama tasbih, minyak wangi ya. Jangan, itu mah udah nomor sekian deh. Izinin Bapak ntar ke sana. Kalau duitnya banyak, Bapak beli sendiri sejadahnya. Minyak wanginya, tasbihnya ntar bisa beli sendiri. Begitu. Jadi bisikin orang-orang yang mau jadi tamu Allah. Biar kita nih nanti kecatat sama Allah layak menjadi tamunya. Begitu. Terus yang terakhir, juga masih terakhir terus nih. Kalau pengen umroh ke sana Pak, jangan niat doang. Bapak bikin tabungan umroh kecil aja di rumah. Bekas biskuit. Tulis tuh, tabungan umroh. Bismillah Bapak setiap bulan 100 ribu, 200 seadanya uang kita. Tapi jangan di utik-utik, korek-korek jangan. Ini khusus tabungan umroh. Begitu. Nanti dibuka Pak. 3 bulan, kalau haji 3 bulan. Kalau kita mau umroh deh, paling tidak ya pokoknya kalau ada rombongan mau umroh, mulai bismillah. Sebulan 2 bulan dibuka. Coba hitung berapa. Biasanya sampai Pak. Biasanya sampai. Ngumpulin. Dibuka alhamdulillah udah 25 juta. Umroh cuma 30. Ya kan? Tinggal 5 juta lagi. Insya Allah. Nggak pakai lama. Bapak minta sama Allah. Nanti bakal ada yang nyukupin bisa ke sana. Ini yang terakhir lagi. Ini penting lagi Pak. Yang terakhir nih. Bapak kalau pengen ke sana Pak. Mulai belajar korban dulu. Korban tiap tahun. Karena itu ada keterangannya. Barang siapa orang yang mampu di tanggal 10 dia tidak mau berkorban, fala taqraba musallana, jangan kau dekati tempat sholatku. Berarti jangan mampir di Madinah, kata ulama. Jadi kalau kita pengen berangkat ke sana, usahakan tiap tahun ada rezeki korban. Dari situ nanti diizinkan sama Allah bisa ke Mekah ke Madinah. Nah, orang yang sudah haji, udah umroh, ada rezeki, mohon maaf, istiqomahin itunya. Korbannya istiqomahin kalau ada rezeki. Itu saja hadirin, waktunya udah siang. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kehidupan saya. Yang terakhir, permohonan maaf. Ya terima kasih juga kepada jamaah yang alhamdulillah di saat acara tasyakur bin nikmat bisa silaturahim, dan Bapak yang ini mendoakan alhamdulillah lancar. Terima kasih banyak. Semoga ya silaturahimnya, doanya menjadikan amal ibadah buat kita bersama. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.